Ya, salam sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan lagi-lagi tuduhan dan kebohongan yang tak terhentikan dari umat muslim kepada orang Kristen. Ini bukan hal baru dan bukan rahasia lagi, dimana jikalau imanmu memang kuat, apapun godaan di depanmu pasti kamu tidak akan tergoyahkan, apalagi sampai berpindah keyakinan. Tetapi faktanya agamamu mungkin memang sangat rapuh sehingga mudah sekali beralih. Seperti apa kisah kesaksian banyak orang muslim? Berikut kita saksikan bersama-sama. Ngomongin agama, ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Jadi teman-teman ya, dalam sebuah diskusi antara Islam dan Kristen, posisi umat Islam itu memang selalu ada dalam posisi yang babak belur. Karena dari sejak berdirinya, memang agama Islam itu adalah agama yang tidak jelas. Bahkan kalau kalian tanya sama orang Islam, lambang dari agama Islam itu sendiri sampai sekarang belum ketemu. Kalau kalian tanya, kalau kalian lihat salib, itu kan lambang dari kekristenan. Nah, kalau kalian lihat bulan sabit, itu lambang Islam. Tapi ditanya, kenapa kok itu lambang Islam? Bukan lambang Islam itu katanya. Bayangkan, sudah 1400 tahun, orang Islam salah pakai lambang. Nah. Coba tanya sama orang Islam, apakah bulan sabit itu adalah lambang agama Islam? Dia bilang bukan. Terus ngapain itu dipakai di tiang-tiang masjid? Oh, itu salah. Masa salah lambangnya? Ya karena memang agama ini tidak jelas, teman-teman. Tidak jelas juntrungnya. Kalian menghina Nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Menurut penelitian yang paling presisinya tinggi, yang paling dekat ke kebenarannya, Nabi menikahi Sayyidah Aisyah dan meminggitnya sebelum digauli usia 6-7 tahun. Usia 6-7 tahun. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci. Kerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Kemarin sekelompok pembenci Islam asal Indonesia yang sedang menetap di Amerika mewujudkan salah satu program utama mereka, meresmikan rumah apologet Kristen di Amerika. Tujuannya sebagai pusat gerakan misionaris Kristen yang fokus membahas dan menyerang Islam lewat digital, terutama handphone Bapak Ibu. Misi utama mereka fokus untuk Islam di Indonesia. Tapi mengapa mereka adakan pusatnya di Amerika? Karena mereka takut dibubarkan jika rumah apologet Kristen ini dibangun di Indonesia. Sebab misi mereka sangat mengkhawatirkan bagi generasi anak-anak Islam yang hari ini tidak bisa lepas dari HP Bapak Ibu. Maka jangan harap program mereka berhenti, malah mereka akan semakin gencar karena mereka mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang sangat luar biasa di Amerika. Luar biasa Bapak Ibu, berapa harga rumah yang baru mereka beli untuk pusat kegiatan apologetika yang tujuannya untuk menyerang Islam Indonesia? Yang jelas mencapai miliaran Bapak Ibu, karena ini properti yang berada di Amerika. Allahumma musta'an. Belum lama kita mundur ke belakang, viral pembangunan gereja di Aceh yang diinisiasi oleh seorang murtadin. Lalu viral lagi program pembagian Bible ke pesantren-pesantren juga oleh seorang murtadin. Dan program pembagian Bible ke pesantren ini sebenarnya merupakan program yang sudah lama. Betapa semangatnya mereka mempraktekkan ayat misionaris Matius 28 ayat 19-20. Baptislah mereka. Di antaranya kita dan anak serta cucu kita Bapak Ibu menjadi target untuk pembaptisan. Mereka tidak salah. Mereka sedang mengabalkan ajaran mereka secara totalitas.
Yang salah adalah kita yang sedari awal sepele dan menganggap sebelah mata program para misionaris, dan kita tidak mengantisipasi dengan mengadakan program tandingan melawan propaganda mereka, Bapak Ibu. Ibu Sarah Muslim atau Kristen? Muslim selama 49 tahun. 49 tahun menjadi Muslim. Waduh. Iya. Akhirnya meninggalkan agama Islam. Puji Tuhan, saya Puji Tuhan. sekarang sudah mengikut Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Bagaimana ini ceritanya Ibu Sarah? Kok bisa Anda 49 tahun? Iya. 49 tahun menjadi Islam, akhirnya meninggalkan agama Islam. Atau kita tes dulu lah. Tentu 49 tahun itu bukan Boleh. waktu yang lama ya. Umur saya aja nggak sampai Iya. segitu ya. 2002 saya dibaptis sama semua keluarga saya, Bang Edis. 2002. Waduh, 2002 saya masih SMP itu. 2022. Oh, 2022. Kayaknya dengarnya 2022. Terima kasih. 2002. Ada yang Oke. salah kirim, Bang Edis. Oke, salah ngomong, nggak apa-apa, biasa itu, slip of tongue ya. Coba, Ya. apa buktinya kalau ibu itu benar-benar 49 tahun jadi orang muslimah? Bisakah ibu waktu sholat coba ini bukan menyuruh kembali jadi Islam ya, tapi untuk Ya, menunjukkan kepada penonton bahwa emang benar gitu. Coba, mungkin ibu ingat doa apa gitu, gini aja. doa masuk kamar Waktu mandi kayak gitu, kita silakan. sholat, ya, waktu kita sholat kan ada yang Sami Allahu liman hamidah itu, Bang Edis. Oke. Kebanyakan orang-orang tuh cuma bicara gini, cuma doanya gini aja. Sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu. Kalau lengkapnya Robbana lakal hamdu mil usamawati wa milul ardi wa milu masih tamin sain ba'du. Itu lengkapnya. Sah ini muslimah, sah. Bekas muslimah maksudnya. Oke, lalu apa akhirnya Bu yang membuat ibu akhirnya meninggalkan agama Islam? Salah satunya gara-gara Bang Edis juga. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, oke, silakan dilanjut Bu ya. Iya, waktu COVID itu kan kita ya Bang Edis banyak nganggurnya ya di rumah. Akhirnya saya kan nonton YouTube. Nah, ketemu channelnya Bang Edis waktu itu, Betul. ya bukan Bang Edis saja. Banyak channel yang saya lihat waktu itu, termasuk channelnya Bang Edis. Waktu itu Bang Edis mengunggah foto anak kecil, backgroundnya merah. Kata Bang Edis itu kan waktu itu anaknya umur 6 tahun kalau nggak salah. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur, cuma karena kedoktrin bahwasannya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, Iya. ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak Betul. gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Amin. Karena Amin. di sini saya belum menemukan gereja Pak.
Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. 2022 berarti baru mau hampir 4 tahun ya. Iya, tapi 3 tahun, sejak pas Covid itu udah ketemu channel Edis TV ya. Sudah, waktu itu Mas Edis nggak pakai kacamata. Iya, waktu itu baru-barunya saya buka channel itu. Covid Iya. itu baru-barunya saya buka channel. Iya. Ya itu saya tuh lihat channelnya Bang Edis waktu membuka foto itu saya semendal loh Mas Bang Edis. Iya. Kalau nggak, iya saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Saya tunjukkan foto anak kecil, kemudian inilah umur seginilah kira-kira dinikahin. Di mana akal dan nuranimu gitu ya. Ternyata betul, Bang Edis. akhirnya itu membuahkan hasil. Akhirnya itu menyentak hati ibu dan membuat ibu mencari kebenaran seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Semoga orang-orang seperti ibu makin bertambah. Semoga orang-orang yang terbuka pikirannya seperti ibu semakin banyak di tahun 2006 ini. Saleh Uji. Jangan-jangan ini penangkap hantu. Ya, Saleh Uji, Muslim ya? Iya dulunya, tapi sekarang sudah murtad Bang. Sudah murtad lagi. Berapa tahun jadi orang Islam dan kapan murtadnya Bang? Mulai sejak lahir hampir 30 tahun. Murtadnya baru setahun setengah. Berarti Anda umur masih 31 tahun? Bukan Bang. Artinya saya menjadi seorang Islam itu mulai dari umur lulus SD itu Bang. Gitu loh. Ya kalau saya sekarang sudah tua gitu. Oke, baik, kita tes dulu Bang. Kita tes, kita nggak boleh ngaku-ngaku nih. Coba Bang, ketika Anda Islam dulu, apalagi baru setengah tahun Anda keluar dari agama Islam, coba bagaimana doa sholat, ketika wudhu bacaannya apa? Coba silakan, kami mau tahu. Oh itu hafal semua Bang. Silakan. Mau dibaca ya? Silakan. Oke. Mulai dari wudhu dulu ya. Silakan. Nawaitul wudu'a ala tasagari fadlillahi ta'ala dan kula wudu'a ngilang aki atas kene fardu karena paman Allah ta'ala. Allahu Akbar. Doa salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Sudah sah. Cukup. Sudah saya. Sudah cukup, ini muslim beneran. Apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Mendalami, mempelajari. Betul kata saya kan. Saya pernah ngomong, mendalami. Kalau ada orang Islam betul-betul mendalami agama Islam, saya pastikan dia akan meninggalkannya. Iya Bang. Jadi saya pernah bilang saya pelajari cuma 3. Gimana? Ya. Yang saya pelajari cuma 3. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sejarah Muhammad, yang ketiga hadis. Gitu aja kok. Langsung saya murtad. Iya. Jadi saya sudah pernah bilang juga Bang, banyak orang mengatakan saya ini mengada-ngada dan berlebih-lebihan. Saya bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Orang yang belum meninggalkan agama Islam itu adalah orang-orang yang tak mau belajar agama Islam. Iya. Begitu. Tapi hal spesifik apa Bang yang akhirnya membuat Anda tinggalkan agama Islam itu? Yang pertama, kebanyakan bohongnya, kebanyakan cerita dongeng. Dan juga selain dari itu,
ya. Bukan hanya 3 hal yang diceritakan yang diperbolehkan, lebih dari itu. Dan juga saya banyak temukan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam ajarannya. Di situ. Contoh. Di dalam Al-Quran aja, ya, yang pernah saya belajari, umat Islam semuanya pasti masuk neraka. Betul. Sedangkan saya sendiri tidak mau masuk neraka, Bang. Kan ada ayatnya di Maryam 71, Betul. iya kan? Betul. Ya. Dan saya juga menemukan lagi di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak salah dia tobat. Perangilah. Mana mungkin saya berbuat demikian? Lebih baik saya tinggalkan. Nini Wahyuni, silahkan Pak ini. Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya, dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal-asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Ah itu laku itu, laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun, Bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih, bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya. Belum ya. Ya pertama ya puji Tuhan ya. Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda. Terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, nih orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi ku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini, aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya, karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya, tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya, minta tolong, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disebutin disuruh
belajar ke Beriman. Injil ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Ya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis, pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong, Bang Edis, nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga, kepala kayak sungguh nekat ya. Seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya, Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti Ya, itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu ya ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP itu
nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, Oh, asli iya, iya, gitu. iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek, bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Tuh. Oh, ada juga Itu dulu ya, Bang, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Nah, sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih Tapi aku mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu, Petunjuk dan cahaya. gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu, betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri? Itu Islam. cara menggauli. Itulah kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenaran ya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Iya Bapak Ibu Sobat Kasih, kita semua telah menyimak sampai akhir video ini. Luar biasa para muslimah dan juga muslimin yang telah murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Ini semua muslim asli karena sudah dites langsung bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Namun Edis TV luar biasa menunjukkan kepada publik faktanya bahwa para murtadin ini asli dari umat muslim dan berpindah keyakinan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dari beberapa kesaksian ini, ibu ini murtad terlebih dulu dan keluarganya pun ikut murtad. Ini hal yang sangat luar biasa dan kita doakan Edis Sidabutar tetap sehat di dalam memberitakan kebenaran dari negeri Amerika Serikat. Dan juga Bapak Ibu dan semua kita telah melihat bagaimana perkembangan yang luar biasa. Bang Edis Sidabutar sudah memiliki rumah apologet yang didirikan dengan harga yang fantastis. Ini sangat luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus dinyatakan bagi Bang Edis Sidabutar, dan seluruh orang percaya berdoa dan terus berdoa untuk Bang Edis terus memberitakan kebenaran atas tuntunan daripada Roh Kudus dan Tuhan Yesus tentunya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.